Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda selalu dalam keadaan sehat dan dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Ibu Dwi Astuti, Guru TKB Al-Bayan Islamic School. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi dengan ayah dan bunda dalam video parenting mengenai salah satu aspek penting dalam perkembangan anak, yaitu aspek perkembangan sosial. Ayah bunda, seiring dengan pertambahan usia dan kematangan anak, bertambah pula kemampuan anak dalam berbagai aspek perkembangannya. Salah satunya dalam aspek perkembangan sosial. Apa dan bagaimana perkembangan sosial tersebut? Mengapa perkembangan sosial penting bagi anak? Dan bagaimana cara mengoptimalkan perkembangan sosial pada anak? Mari kita simak bersama-sama. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sebelum kita menggali lebih dalam mengenai apa dan bagaimana perkembangan sosial, ada baiknya kita meninjau terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan perkembangan. Perkembangan adalah perubahan individu, baik secara struktur atau fungsi organ, melalui kematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Dari pengertian di atas, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan memerlukan dua hal, yaitu kematangan dan proses belajar. Selanjutnya, kita akan melangkah kepada pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Seiring dengan pertambahan usia, lingkungan sosial anak akan semakin meluas. Yang tadinya hanya sebatas lingkungan keluarga inti, kemudian meluas kepada lingkungan keluarga besar, lingkungan bermain di sekitar rumah, lingkungan sekolah, dan pada akhirnya pada lingkungan masyarakat luas, di mana lingkungan ini memiliki aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus diketahui dan dipahami oleh anak. Kemampuan anak untuk dapat berperilaku sesuai aturan atau nilai yang ada akan membuat anak diterima dalam lingkungan sosialnya. Sebaliknya, ketidakmampuan anak dalam berperilaku sosial yang sesuai dengan aturan atau nilai-nilai yang ada akan mengakibatkan adanya penolakan sosial terhadap anak, yang akan membawa dampak negatif terhadap perkembangan sosial anak. Hal inilah yang mendasari mengapa perkembangan sosial ini penting untuk dikembangkan secara optimal pada anak. Beberapa hal lain yang mendasari pentingnya perkembangan sosial pada anak adalah: pertama, perkembangan sosial memiliki korelasi yang kuat dengan kesuksesan anak di masa mendatang. Anak yang memiliki perkembangan sosial yang optimal akan mampu menjalin interaksi sosial yang baik dengan teman-temannya dan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosial di mana ia berada. Anak dengan perkembangan sosial yang baik akan mampu mengelola konflik yang terjadi antara dirinya dengan temannya atau dengan lingkungan sosialnya. Kemampuan ini akan sangat berguna kelak dalam hal melakukan kolaborasi dan bekerja sama dalam tim. Dan mereka yang memiliki kemampuan dalam hal ini biasanya akan lebih mudah mencapai tingkat kesuksesan di masa mendatang. Tidak hanya mampu beradaptasi, melakukan interaksi dan berkolaborasi, anak-anak dengan kemampuan sosial yang baik juga akan cenderung memiliki empati yang lebih tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan perkembangan sosial yang baik akan turut menunjang pencapaian pada aspek perkembangan yang lain. Misal, pada saat bermain, anak akan berinteraksi dengan teman atau orang lain yang tidak hanya mengasah kemampuan sosialnya, tapi sekaligus kemampuan bahasa, kognitif, motorik, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimanakah cara memberi stimulasi yang tepat agar aspek perkembangan sosial ini berkembang dengan optimal? Ayah bunda, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita menyimak terlebih dahulu tentang karakteristik perkembangan sosial anak dalam tahapan usia 3-6 tahun. Berikut
Akan kami tampilkan karakteristik perkembangan sosial pada rentang usia 3 tahun. Rentang usia 4 tahun, rentang usia 5 tahun, rentang usia 6 tahun. Dengan mengetahui karakteristik tahapan perkembangan sosial, diharapkan kita akan dapat memberikan stimulasi yang tepat dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Perkembangan sosial pada anak dapat dioptimalkan dengan beberapa cara, antara lain memberi kesempatan kepada anak untuk bermain bersama teman, memberi kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, membantu anak untuk mengidentifikasi perasaan, baik perasaannya sendiri maupun perasaan orang lain. Seperti dengan bertanya, bagaimana ya perasaan adikmu ketika mainannya kamu rebut? Hal ini juga bisa diasah melalui buku bacaan. Buku bacaan adalah cara terbaik untuk mereka belajar mengenai perasaan dan emosi dari perspektif orang ketiga. Meminimalisir gadget. Kebiasaan penggunaan gadget pada anak akan mempengaruhi perkembangan sosial anak. Memberi kesempatan kepada anak untuk dapat membantu orang lain dan membiasakan anak mengucapkan kata-kata ajaib seperti tolong, terima kasih, dan maaf. Membantu untuk mengendalikan keinginan. Anak masih sulit untuk mengontrol keinginannya sebab bagian otak yang dapat mengontrol keinginan belum bekerja optimal sebelum ia mencapai umur yang cukup dewasa. Kita dapat membantu mereka untuk belajar berpikir dari pandangan orang lain dengan bermain, antara lain dengan bermain peran. Ayah bunda, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satu cara untuk dapat mengembangkan aspek perkembangan sosial pada anak adalah melalui bermain. Bermain adalah aktivitas kompleks yang menyenangkan. Melalui bermain, anak dapat belajar banyak hal. Berikut kami sertakan tahapan bermain pada anak. Tahap-tahap perkembangan bermain menurut Mildred Parton dibagi menjadi 6 tahap, yaitu tahapan perkembangan bermain. Pertama, tahap unoccupied behavior atau gerakan kosong. Anak seperti belum melakukan kegiatan bermain, hanya mengamati sesuatu sejenak saja. Misalnya pada bayi yang mengamati jari tangan atau kakinya sendiri dan menggerakkannya tanpa tujuan. Tahap kedua adalah onlooker behavior atau tingkah laku pengamat. Anak memperhatikan anak lain yang sedang melakukan suatu kegiatan atau sedang bermain. Misalnya seorang anak yang memperhatikan temannya sedang bermain petak umpet tanpa ia ikut bermain, tetapi ia turut merasa senang seolah ia ikut bermain. Tahap ketiga atau solitary play atau bermain soliter, di mana anak bermain sendiri mencari kesibukan sendiri tanpa peduli dengan orang lain atau teman lain yang ada di sekitarnya. Tahap keempat adalah parallel play atau bermain paralel, di mana anak melakukan kegiatan bermain di antara anak yang lain tanpa ada unsur saling mempengaruhi. Misalnya, anak bermain puzzle dan anak lain juga bermain puzzle. Mereka ada bersama tapi tidak saling mempengaruhi. Tahap kelima adalah associative play atau bermain asosiatif. Anak melakukan kegiatan bermain bersama anak lain tetapi belum ada pemusatan tujuan bermain. Misalnya, beberapa anak bermain menempuk-nempuk air di kolam bersama-sama. Tahap keenam, cooperative play atau bermain kooperatif. Anak melakukan kegiatan bermain bersama-sama dengan teman secara terorganisasi dan saling bekerja sama. Ada tujuan yang ingin dicapai bersama dan ada pembagian tugas yang disepakati bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan mengetahui karakteristik perkembangan sosial dan tahapan bermain, diharapkan kita dapat memberikan stimulus yang tepat sehingga kita dapat mengoptimalkan perkembangan sosial pada anak. Demikianlah pemaparan tentang perkembangan sosial kali ini. Semoga bermanfaat.
Lebih kurangnya kami mohon maaf, sampai berjumpa di video parenting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.